Halo semua, pada bagian ini kita akan langsung memasuki pada latihan Jupyter Notebook. Pada bagian ini kita akan membaginya dengan beberapa part. Ini adalah part yang pertama. Dasar bagaimana penulisan fungsi pada Python. Oke, mari kita mulai. Misalkan kita memiliki fungsi dengan nama, katakan, selamat datang. Jangan lupa menggunakan tanda kurung pada bagian belakang, lalu tulis titik 2, setelah itu enter. Nah, jika kita menekan enter, maka Python akan secara otomatis membuat indentasi. Sehingga kita tidak perlu lagi menekan spasi untuk membuat spasi kosong di depannya. Misalkan isi dari fungsi tersebut adalah perintah print yang berisi string yang memiliki kalimat selamat datang. Setelah itu jangan lupa untuk mengeksekusinya, Alt Enter. Lalu ketika kita ingin memanggil fungsi tersebut, caranya adalah dengan menuliskan nama dari fungsi tersebut, katakan selamat datang, lalu tanda kurung, dan eksekusi. Sehingga Python akan mengeksekusi perintah di bawahnya, yaitu print selamat datang. Misalkan kita memiliki contoh yang lain, sama seperti ini, katakan selamat datang, namun kita memiliki beberapa perintah, ya, misalkan 3 kali printing. 1, 2, 3. Yang pertama, selamat datang. Yang kedua, misalkan pada kursus online. Yang ketiga adalah Python dasar. Kita eksekusi, lalu ketika kita memanggilnya, kita copy paste yang sama, sehingga perintah tersebut akan dieksekusi sekaligus. Dan kita tidak perlu untuk menulis satu persatu, seperti print selamat datang, selanjutnya print pada kursus online, selanjutnya print Python dasar. Dengan menggunakan fungsi, cukup sekali perintah, kita dapat mengeksekusi seluruhnya. Nah, bagaimana jika kita lupa untuk menyertakan tanda kurung pada bagian belakang fungsi yang akan kita panggil? Coba kita eksekusi. Di sini Python akan memberitahukan kepada kita bahwa katakan selamat datang merupakan suatu fungsi. Nanti, pada pelajaran selanjutnya, kita akan belajar bagaimana caranya untuk meneruskan suatu fungsi kepada fungsi yang lain. Untuk saat ini, kita akan melakukan pembuatan fungsi pada level dasar. Selanjutnya, kita akan menggunakan parameter dalam suatu fungsi. Misalkan kita memiliki fungsi kedua yang namanya adalah salam dan memiliki parameter nama. Lalu, isinya adalah print. Kita akan menggunakan format printing. Selamat datang, lalu nama orang tersebut. Setelah itu jangan lupa tutup untuk tanda string. Ini. Selanjutnya kita akan mengeksekusi salam dalam kurung enter. Nah, ini kenapa? Jika kita lupa untuk menyertakan variabel atau parameter di dalam suatu fungsi, Python akan memberitahukan kepada kita bahwa ada missing satu required argumen, yaitu nama. Sehingga kita harus menyertakan argumen tersebut. Seperti ini, jadi salam dalam kurung Zaki. Setelah itu, jika kita mengeksekusinya, maka hasilnya akan seperti ini. Selamat datang Zaki. Sebetulnya untuk nama ini, Anda dapat menggunakan variabel apapun. Misalkan, seperti ini. Salam, lalu parameternya adalah huruf A, B, C. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, print A, B, C. Eksekusi, lalu ketika kita memanggilnya, salam, Zaki, enter. Maka hasilnya akan sama. Parameter ini sebaiknya Anda membuatnya sesuai dengan logika. Maksudnya selama itu make sense. Misalkan jika kita salam ABC, itu kan kita tidak tahu ABC itu apa. Namun jika kita menuliskan dengan variabel nama, orang akan mengerti bahwa parameter yang harus disertakan pada fungsi tersebut adalah suatu nama orang. Selain itu, kita pun dapat membuat nilai default
pada suatu parameter di dalam fungsi. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini, kita memiliki fungsi yang sama, salam, lalu nama. Di sini kita dapat menentukan default value-nya. Misalkan namanya default adalah nama orang. Setelah itu, kita masukkan variabel tersebut pada format string. Selanjutnya kita eksekusi. Nah, jika kita lupa untuk menyertakan argumen pada fungsi yang akan kita eksekusi, yaitu pada fungsi salam, seperti ini, maka hasilnya akan default seperti ini. Selamat datang, nama orang. Tidak seperti sebelumnya, yang menunjukkan type error, yaitu missing satu required positional argument. Nah, di sini kita menambahkan nama orang sebagai default. Sampai saat ini, kita hanya menggunakan fungsi print pada fungsi yang kita buat. Namun sebenarnya, jika kita ingin menyimpan hasil dari suatu fungsi menjadi suatu variabel, kita harus menggunakan kata kunci return. Misalkan seperti ini, kita memiliki fungsi perkalian antara angka A dengan angka B, lalu isinya adalah return. Return A dikali B. Lalu eksekusi. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi tersebut perkalian. Lalu argumen pertama, misalkan 4, argumen kedua adalah 5. Maka hasilnya adalah 4 kali 5, 20. Nah, kita pun dapat menyimpan variabel tersebut. Misalkan kita menentukan variabel yang memiliki nama hasil. Hasilnya adalah perkalian antara 4 dan 5. Seperti ini. Lalu, ketika kita ingin menggunakannya kembali pada kode selanjutnya, pada kode pemrograman yang kita bikin, maka kita dapat menggunakannya kembali. Seperti ini, hasil. Maka angka 20 akan muncul, karena telah disimpan pada variabel hasil. Terkadang, kita selalu bertanya, lalu apa bedanya antara print dan return? Mari kita coba dengan contoh yang konkret. Misalkan kita memiliki fungsi dengan nama print hasil X, ya, misalkan A, B. Isinya yang pertama adalah print A ditambah B. Yang kedua, kita memiliki fungsi yang bernama print hasil Y. Sama memiliki dua argumen, A dan B. Lalu dikembalikan dengan return A ditambah B. Lalu kita eksekusi yang atas, eksekusi yang bawah. Lalu kita coba. Yang kedua adalah ini, print hasil X. Maka hasilnya adalah 15. Oke. Yang kedua, sama, print hasil Y. Oke, hasilnya pun sama. Nah, namun, ketika kita ingin memeriksanya, kita akan menemukan suatu masalah. Misalkan seperti ini ya, hasil X sama dengan print hasil 10,5, yaitu 15. Dan yang kedua, oke, hasil dari X. Enter. Nah, dia tidak muncul. Lalu, ketika kita ingin mengeceknya, type hasil X. Enter. Maka Python akan menganggapnya berupa none. Karena Python masih menganggapnya variabel ini masih kosong. Karena dengan perintah print pada print hasil X, maka Python tidak menyimpan hasil dari variabel tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan hasil yang kedua, yaitu hasil Y. Yang memiliki fungsi yang ini, yang kedua ya, print hasil Y. Seperti ini, dengan perintah return A tambah B. Jadinya kita enter, hasil Y. Selanjutnya, jika kita mengeksekusinya seperti ini secara langsung, maka dia akan menunjukkan nilai dari variabel tersebut, yaitu hasil Y. Memiliki variabel yang bernilai 15.
Selanjutnya kita pun dapat menggunakan variabel tersebut berkali-kali. Misalkan kita ingin menambahkan hasil Y ditambah hasil Y ditambah hasil Y 3 kali. Maka hasilnya adalah 45, yaitu 15, 15, 15. Karena hasil Y merupakan variabel yang bernilai 15. Kita cukupkan pada bagian ini. Selanjutnya kita akan memasuki pada bagian yang kedua. Jika Anda ingin melihat materi yang premium, Anda dapat klik link pada bagian deskripsi. Namun jangan khawatir, Anda dapat menikmati materi-materi lainnya pada channel YouTube ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika Anda ingin request materi lain yang berhubungan dengan channel ini, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, sehingga Anda dapat mengambil manfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari.